Setiap karyawan adalah seorang pejuang. Mereka berjuang bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masa depan mereka sendiri. Dalam perilaku organisasi, motivasi menjadi mesin penggerak yang menentukan arah keberhasilan. Tapi, apa jadinya jika motivasi itu hilang? Ini adalah kisah tentang perjuangan, motivasi, dan juga harapan. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Pagi, Pak. Saya siap Baik, memulai Pak. hari dengan penuh semangat. Ya, baik, saya langsung ke inti rapat ya. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada salah satu anggota tim kita, yaitu Nia. Kerja kamu bulan ini luar biasa. Semua target tercapai bahkan melebihi ekspektasi. Wah, terima kasih banyak Pak untuk apresiasinya. Saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap harinya. Iya Nia, saya perhatikan kamu beberapa minggu ini menunjukkan banyak perubahan. Inisiatifmu naik, ide-ide kamu juga bagus. Mulai bulan depan, kamu akan menjadi senior staff, tanggung jawab akan bertambah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya siap Pak. Saya akan terus belajar lebih giat dan tekun lagi dan menambah kemampuan skill saya untuk kedepannya. Iya, selamat ya Nia, kamu keren. Saya harap prestasi ini memotivasi kalian semua ya. Oke, rapat selesai, tetap semangat semua. Selalu gitu, dia dipuji, ini orang jabatan, sedangkan aku stop. Aku udah kerja keras juga, aku lembur, aku kerjain tugas tambahan, tapi hasilnya tetap kayaknya cuman aku lengkap di kantor ini doang. Aku sering tanya ke diri sendiri, apa aku kurang pintar, apa aku nggak layak, dan semakin dipikirin semakin lelah, motivasiku habis. Jujur, aku juga pernah takut gagal, tapi aku belajar bahwa motivasi itu emang harus dicari. Sekarang aku sering banget ikut pelatihan gratis di YouTube, kayak belajar komunikasi, belajar tentang software baru. Bahkan aku juga baca buku tentang bagaimana caranya memanajemen waktu yang baik dan benar. Menurut teori Maslow, kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri, dan aku pengen banget sampai ke tahap itu. Aku mungkin bukan orang yang paling pintar, tapi aku mau terus belajar dan berkembang. Itu yang buat aku bergerak sampai bisa ke titik sekarang. Saya melihat Fitri punya potensi besar. Hanya saja yang masuk ujungnya organisasi atau orang bukan dilihat dari lamanya bekerja, tapi dari kontribusi nyata. Motivasi berinteraksi seperti ini memang penting, tapi motivasi dari dalam diri semua akan sumber kembang. Saya berharap Fitri mengembangkan motivasinya lagi.
Fikri, saya perhatikan banyak perubahan bagus dari kamu. Kerja kamu lebih cepat, kamu lebih proaktif. Saya mengubah cara pandang saya, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa saya layak. Saya bangga, ini awal yang baik. Kalau kamu terus seperti ini, saya yakin promosi bukan hal yang mustahil. Saya akan terus mencoba, Bu. Terima kasih sudah percaya. Motivasi mungkin sering banget naik turun, tapi tekad harus tetap kuat. Konsistensi menuntun pada keberhasilan. Aku belajar percaya pada proses. Langkah kecil hari ini menentukan masa depanku nanti. Dari perjalanan para tokoh di cerita ini, kita melihat bahwa motivasi adalah inti dari perilaku manusia dalam organisasi. Seperti yang dijelaskan dalam teori motivasi, setiap orang bergerak karena dorongan yang berbeda. Ada yang ingin mengejar penghargaan, ada yang ingin mencari keamanan, ada yang berusaha berkembang, dan ada yang ingin mencapai aktualisasi diri. Nia menunjukkan motivasi intrinsik, keinginan dari dalam diri untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dirinya. Sedangkan Fikri mengingatkan kita tentang motivasi ekstrinsik. Bagaimana pengakuan, promosi, dan apresiasi bisa memicu seseorang untuk bergerak. Tetapi tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan tekad dari dalam diri. Teori Maslow juga mengajarkan bahwa manusia baru bisa naik level ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan dalam organisasi, atasan, rekan kerja, dan lingkungan kerja menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan ini. Kisah ini memberi pesan bahwa motivasi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Motivasi dibangun dari tujuan usaha, kebiasaan kecil, dan dukungan lingkungan. Kadang kita jatuh, kadang kita ragu, tapi seperti yang ditunjukkan Fikri, alasannya untuk bergerak, perubahan besar bisa terjadi. Pada akhirnya, motivasi adalah bahan bakar, konsistensi adalah mesin, dan diri kita sendiri adalah pengemudinya. Teruslah melangkah, teruslah bertumbuh, karena kamu tidak hanya bekerja untuk perusahaan, kamu sedang membangun masa depanmu sendiri, dan kamu layak sukses. Ini merupakan kalimat penutup yang ingin mengingatkan kita bahwa setiap proses, sekecil apapun itu, memiliki makna dalam perjalanan kita. Bahwa motivasi bukan hanya tentang semangat yang datang dan pergi, tetapi tentang bagaimana kita tetap bergerak walau perlahan. Percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada usaha yang hilang begitu saja. Semua kerja kerasmu sedang dirangkai menjadi hasil yang akan kamu panen pada waktunya. Setiap hari yang kamu lewati, setiap tantangan yang kamu hadapi, dan setiap rasa lelah yang kamu sembunyikan, semuanya sedang membentuk ketangguhanmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, mungkin prosesnya terasa lambat, tapi perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil yang kamu lakukan tanpa sadar. Jangan berhenti sekarang, jalanmu masih panjang dan kesempatanmu masih banyak. Masih ada begitu banyak pintu yang bisa terbuka, begitu banyak kemungkinan yang menunggu untuk kamu temukan. Teruslah maju meski perlahan, teruslah mencoba meski kadang ragu. Karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali melihat semua perjalanan ini dan berkata pada dirimu sendiri, ternyata aku bisa. Ternyata aku mampu dan aku tidak menyesal karena aku memilih untuk terus melangkah.